Video ini merupakan video pertama mengenai belajar CSS untuk pemula, dan materi ini merupakan lanjutan dari playlist kita mengenai belajar HTML. Jadi di sini saya menyarankan buat yang betul-betul pemula mengenai CSS, bahkan sebelumnya belum pernah mempelajari yang namanya CSS, saya sarankan dipelajari dulu HTML. Ya, karena kita tidak bisa lanjut mempelajari CSS ya tanpa adanya dasar mengenai HTML. Yang akan diberikan style CSS itu adalah elemen dari HTML. Dan di channel ini, ya kita sudah siapkan playlist mengenai belajar HTML untuk pemula. 44 video yang membahas tentang tag HTML, saya rasa itu sudah cukup sebagai kerangka dasar untuk membangun halaman website. Nah baik, sebagai langkah awal ya sebelum belajar CSS, kita akan membuat folder baru dengan nama belajar CSS. Ini akan saya buatnya di desktop ya. Nah, di sini teman-teman bebas ingin membuat folder di drive yang mana. Nah, pada desktop ini saya klik kanan, kemudian pilih new, kemudian pilih folder. Kemudian nama foldernya di sini belajar underscore CSS. Nah, sampai di sini saya tekan tombol enter di keyboard. Oke, nah sekarang kita sudah punya folder belajar CSS. Nah, langkah selanjutnya silakan dibuka folder belajar CSS-nya. Ini saya klik kanan lagi, kemudian saya pilih open. Nah, di dalam folder belajar CSS ini, kita akan buat satu folder lagi. Klik kanan, kemudian pilih new, lalu pilih folder. Nama foldernya CSS. Nah, sampai di sini saya tekan tombol enter di keyboard. Di sini kita punya dua folder ya. Pertama, folder induknya belajar CSS, lalu di dalamnya folder CSS yang akan kita gunakan nanti untuk menyimpan semua file yang terkait dengan CSS. Nah, untuk Windows Explorer-nya ini saya close. Langkah selanjutnya, kita akan menjalankan aplikasi Visual Studio Code-nya. Klik kanan, kemudian pilih Open. Di Visual Studio Code, ya kita akan menginclude folder yang barusan kita buat, yaitu folder belajar CSS. Nah, caranya di tab menu File, pilih Open Folder, kemudian arahkan ke folder yang kita buat tadi, yaitu folder belajar CSS. Ya, ini saya simpannya di desktop ya. Saya klik folder belajar CSS-nya, kemudian klik select folder. Nah, di sini kita sudah punya folder belajar CSS dan di dalamnya ada satu folder yaitu folder CSS. Nah, kita akan buat file pertama kita ya yang terkait dengan CSS. Klik new file. Ya, jadi pastikan teman-teman aktif di folder belajar CSS-nya ya. Di sini klik tombol new file. Nama filenya pertemuan underscore 1 ya titik HTML. Jadi kita masih menggunakan file ekstensi HTML ya. Sampai di sini tekan tombol enter di keyboard. Kemudian kita akan membuat kerangka dasar dari HTML ini. Ketik HTML.2 lalu angka 5, kemudian tekan tombol enter di keyboard. Oke, sampai di sini kita tahan dulu sebelum membuat ya file CSS. Ya, kita akan berkenalan sedikit apa itu CSS. Ya, jadi CSS merupakan singkatan dari Cascading Style Sheet yang digunakan untuk mengatur tampilan dan memberikan style pada halaman web. Nah, jika halaman web itu diibaratkan sebuah bangunan, ya, maka HTML merupakan kerangka dasar dari bangunan tersebut. Dan CSS ya adalah tampilan luar dari bangunan tersebut. Ya, termasuk warna dinding, ya, warna atap, dan lain-lain. Nah, dengan begitu
kita bisa memberi warna dinding ya pada bangunan tersebut tanpa perlu mengubah struktur dasarnya. Ya, jadi tugas dari CSS di sini ya bukan hanya sebatas memberi warna ya, tapi selain itu banyak hal yang bisa dilakukan oleh CSS yang terkait dengan tampilan. Kita bisa mengganti jenis huruf tersebut ya, mengatur besar dan kecilnya jenis huruf dan memberikan warna yang diinginkan pada teks tersebut. Nah, bahkan pada CSS kita juga bisa ya, kita juga bisa mengatur dan memindahkan elemen HTML. Ya, jadi gambar ini merupakan ilustrasi dasar ya hubungan antara HTML dengan CSS. Nah, kemudian pada CSS itu ada yang disebut dengan selektor, lalu ada yang disebut dengan declaration, lalu ada property, dan value. Nah, keempat ini merupakan salah satu bagian ya dari aturan dasar penulisan CSS. Ya, jadi jika saya punya file HTML dan CSS seperti ini, ya, jadi tag H1 itu merupakan elemen dari HTML atau tag dari HTML. Kemudian yang berada di dalam tanda kurung ini itu merupakan properti dari CSS. Ya, jadi H1 ya H1 itu kita sebut dengan selektor. Lalu yang di dalam tanda kurung ini ya itu kita sebut dengan declaration. Lalu yang color ini kita sebut dengan properti, di mana di setiap properti itu memiliki nilai masing-masing. Nah, setelah tanda titik 2 ini itu merupakan nilai dari properti. Propertinya color, nilainya adalah blue. Dan blue ini setelah titik 2 itu kita sebut dengan value. Ya, jadi maksud dari sintaks ini ya, semua tag H1 yang ada pada file HTML itu akan diberikan style dengan warna teks warna biru. Ya, semua tag H1. Ya, jadi properti color ini merupakan properti dari CSS yang terkait dengan warna. Kemudian nilai setelah titik 2 ini itu merupakan nilai dari properti color atau biasa kita sebut dengan value. Nah, selanjutnya untuk menghubungkan HTML dengan CSS itu ada 3 cara yang bisa kita lakukan. Pertama, ada yang disebut dengan inline style CSS. Ya, di mana dengan cara inline ini ya kita menggunakan atribut style yang kita letakkan di dalam tag HTML. Lalu yang kedua, internal style CSS. Nah, dengan menggunakan cara ini, itu kita menggunakan tag style yang biasanya kita letakkan di dalam tag head. Lalu cara yang ketiga, itu ada yang disebut dengan external style CSS. Nah, di mana file HTML itu kita letakkan secara terpisah dengan file CSS. Dan cara yang ketiga ini, ya, yang paling sering nanti kita gunakan selama kita belajar yang namanya CSS. Nah, baik, supaya ada bayangan mengenai hal ini ya, cara menghubungkan HTML dengan CSS, kemudian property color pada CSS, kita akan membuat dan menjalankan file pertama kita mengenai CSS. Nah, baik, sampai di sini kita akan kembali ke Visual Code dan menjalankan file pertama kita yang terkait dengan CSS. Di dalam tag body-nya, misalnya di sini saya punya tag H1. Kemudian saya isi judul artikel. Lalu di bawahnya, di sini saya enter, saya buka tag P lagi. Jadi ceritanya di sini saya punya judul artikel dan isinya. Saya bungkus dengan tag P, kemudian saya gunakan lorem untuk menampilkan atau merendam paragraf ini. Oke, jadi di sini kita punya dua elemen HTML yang akan kita gunakan sebagai bahan latihan yang terkait dengan CSS. Pertama tag H1 sebagai judul artikel, kemudian isi artikelnya nanti itu kita bungkus dengan tag P. Oke, sampai di sini kita jalankan dulu pertemuan 1.html ya. Saya kembali ke desktopnya.
folder belajar CSS. Kemudian kita jalankan pertemuan 1.html. Ya, jadi pertemuan 1.html sudah kita jalankan di aplikasi web browser ya, dalam hal ini Google Chrome. Nah, kita kembali ke Visual Studio Code-nya. Cara pertama yang akan kita gunakan untuk menghubungkan file HTML dengan CSS, itu kita coba dulu yang inline ya. Di sini kita menggunakan atribut style. Oke, anggaplah di sini ya, judul artikel ini, saya akan berikan warna teksnya warna biru. Kalau inline itu kita menggunakan atribut style. Ya, lalu sama dengan, kemudian tanda petik 2, kemudian properti CSS-nya. Ya, misalnya saya akan berikan judul artikel ini, ya teksnya berubah jadi warna biru. Maka kita gunakan properti yang namanya color, lalu titik 2, kemudian nilainya ya, kita set ke blue, lalu titik koma. Nah, sampai di sini, coba kita lihat hasilnya di web browser, kita refresh. Nah, maka judul artikel itu akan diset ke warna biru. Nah, jadi properti color ini untuk memberikan warna pada teks. Nah, jika misalkan ya, yang paragraf ini kita akan juga memberikan warna biru, maka di sini kita letakkan properti CSS-nya masih menggunakan inline. Nah, tentu di sini kita tambahkan atribut style, lalu sama dengan, kemudian petik 2, lalu properti CSS-nya color untuk memberikan warna teks, kemudian nilainya kita kasih blue. Ya, atau teman-teman bisa coba warna yang lainnya. Oke, sampai di sini kita lihat lagi hasilnya, saya refresh. Nah, maka teks H1 dan paragraf ini akan diubah ke warna biru. Ya, jadi ini cara yang pertama untuk menghubungkan file HTML dengan CSS. Yaitu cara inline, menggunakan atribut style yang kita letakkan di dalam tag HTML. Oke, ini saya hapus. Kita akan coba yang kedua. Saya kembalikan lagi tanpa ada properti dari CSS-nya. Ini TK1-nya. Oke, normal kembali. Saya kembali ke browsernya, saya refresh lagi. Kembali ke semula tanpa ada sentuhan dari CSS. Kita akan coba yang kedua, menghubungkan HTML dengan CSS, yaitu menggunakan internal style CSS. Jika menggunakan internal, ya, tag style-nya itu kita letakkan di dalam tag head, ya, tepatnya di bawah tag title. Kita bungkus dengan tag style seperti ini, lalu tab di keyboard, kemudian saya enter satu kali. Semua properti CSS ya yang terkait dengan CSS itu kita letakkan di antara tag pembuka style dan tag penutup style. Misalnya di sini tag H1-nya ya, saya ingin ubah warnanya ke warna biru, ya sama yang tadi yang menggunakan yang inline, menggunakan tag H1. Ya, tag H1, lalu buka kurung, saya enter seperti ini, kemudian properti CSS-nya color untuk memberikan warna blue, lalu titik koma. Sampai di sini kita lihat hasilnya di web browser, saya refresh. Nah, ya jadi bedanya menggunakan inline dengan internal ya. Kalau inline itu kita letakkan properti CSS-nya di dalam tag HTML, ya tepatnya di dalam tanda kurung siku ini. Jika internal style, itu kita menggunakan tag style ya, yang kita letakkan di dalam tag head, ya tepatnya di bawah tag title. Nah, sekarang selektornya adalah H1. Nah, jadi dengan begini, ya setiap kali ada H1, ya maka warna teksnya akan diset ke warna biru. Jika di sini, di bawahnya saya punya TK1 lagi, saya kasih judul artikel 2, ya.
artikel 2, saya kembali ke browser, saya refresh, nah, maka akan diset ke warna biru. Ya. Jadi maksud dari selektor ini, ya, cari ya dan temukan tag H1 ya pada file pertemuan 1 ini. Jika ada, maka ubah teksnya ke warna biru. Nah, jika menggunakan yang inline tadi, ya setiap kali kita ingin memberikan properti CSS, maka kita harus menulis lagi di dalam tag tersebut. Ya, ini saya hapus. Saya kembalikan lagi. Nah, sekarang untuk paragrafnya, misalnya paragraf ini kita akan berikan warna teksnya warna merah ya. Nah, di sini kita enter satu kali. Karena paragraf ini ya dibungkus dengan tag P, maka kita gunakan selektor P. Kemudian buka kurung kurawal, saya enter di sini. Kemudian properti CSS-nya untuk warna, gunakan properti color, kemudian warnanya merah ya, solid. Oke, sampai di sini saya refresh lagi di browsernya. Nah, maka akan diset ke warna merah. Ya, jadi masuk dari selektor P ini, cari ya dan temukan tag P ya. Jika sudah ketemu, maka berikan warna merah. Ya, ini untuk cara yang kedua ya, menggunakan internal CSS. Nah, cara yang ketiga, yaitu menggunakan external style CSS, di mana file HTML kita biarkan file HTML, yang CSS kita biarkan file CSS. Nah, dengan cara yang kedua yang kita lakukan tadi, di mana file HTML dan CSS itu kita jadikan satu file. Nah, untuk yang eksternal, ya kita akan buat satu file CSS. Ya, di sini kita sudah punya folder CSS-nya ya. Tinggal aktif ke folder CSS. Ya, ini saya klik folder CSS-nya. Kemudian klik new file. Kemudian nama filenya ini style underscore 1 titik CSS. Ya, jadi ekstensinya sekarang adalah CSS ya, karena kita akan meletakkan file-file yang terkait dengan CSS. Jadi bukan lagi HTML. Untuk rangka dasarnya kita gunakan HTML, untuk stylenya kita gunakan ekstensi CSS. Ya, style underscore 1 titik CSS. Sampai di sini saya tekan tombol enter di keyboard. Oke. Saya kembali ke pertemuan 1 titik HTML. Ini saya hapus. Saya kembali ke browser, saya refresh. Ini kembali normal lagi ya. Kita akan contohkan menghubungkan HTML dengan CSS dengan cara eksternal. Di file style 1 CSS di sini, misalnya tadi tag H1 ya, kita akan ubah ke warna biru, maka selektornya H1, lalu buka kurung kurawal, kemudian property color, lalu nilainya blue. Nah, sampai di sini kalau saya jalankan file pertemuan 1, saya refresh, ini tentu belum ada perubahan apapun ya, karena kita belum menghubungkan antara ya file HTML dengan file CSS. Nah, cara menghubungkannya, kembali ke pertemuan 1.html, nah di sini kita butuh link ya. Nah, kita butuh link menghubungkan file HTML dengan CSS. Saya letakkan di bawah title di sini menggunakan tag link. Kemudian tab di keyboard. Nah, nilai yang ada di dalam atribut ref ini itu kita akan panggil file style underscore 1 titik CSS. Nah, tapi ingat hati-hati di sini file style CSS ini itu berada di dalam folder CSS. Maka di sini alamat filenya itu pertama folder CSS ya, lalu slash, kemudian nama filenya yaitu style underscore 1 titik CSS. Ini dia, tinggal saya klik. Oke, sekarang kita sudah terhubung ke file ini. Kalau saya kembali ke browser, saya refresh.
Nah, akan diubah ke warna biru. Kalau misalkan kita akan berikan style untuk paragrafnya, tinggal kita tambahkan selektornya di sini, saya enter di sini, selektornya P, lalu buka kurung kurawal, saya enter di sini, property color, kemudian nilainya read. Oke, saya kembali ke browser, saya refresh. Nah, ya jadi propertinya sama, yang membedakan di sini mengenai cara menghubungkan HTML dengan CSS. Satu menggunakan inline, ya, yang kedua menggunakan internal, yang ketiga menggunakan eksternal. Dan saya serangkan di sini menggunakan cara yang ketiga, yaitu external style CSS, di mana file HTML itu kita letakkan secara terpisah dengan CSS. Jadi CSS kita biarkan file CSS, yang HTML kita biarkan HTML. Dan sepanjang kita belajar yang namanya CSS, ya kita akan menggunakan cara yang ketiga, yaitu external style CSS. Nah, jadi begitu sedikit mengenai pengenalan yang terkait dengan CSS. Baik, saya rasa cukup untuk video kali ini. Semoga bermanfaat dan sampai jumpa di video berikutnya.